Halo Sobat Suhu semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di webinar Suhu. Tempatnya belajar seru, santai, tapi penuh ilmu berkualitas tentunya ya Sobat Suhu. Selamat bergabung, selamat datang yang baru join. Salam kenal semuanya. Meskipun kita vibes-nya di weekend, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Di sini sudah cukup ramai nih yang join nih. Silakan teman-teman yang mau ramein kolom chatnya ya. Nanti kita bakalan belajar bareng dan diskusi bareng sama narasumber kita pada pagi hari ini ya tentunya. Nah, sebelum kita mulai pengen say hi dulu nih sama kalian yang baru join ya. Teman-teman di sini hadir dari mana aja nih? Langsung ketik di kolom chatnya ya. Kita bikin room chat Zoom hari ini rame nih. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya, saya bacakan nih dari kolom chat yang sudah masuk. Di sini sudah banyak teman-teman yang join ya. Selamat pagi, selamat bergabung. Halo Kak Hendri dari Tangerang, Semarang, Tangerang, Padang, Sumatera Selatan, Depok, Bandung, Bintaro. Wah, rame ya, rame banget nih yang sudah join di pagi hari ini. Ternyata weekend nggak mengurangi semangat teman-teman semuanya buat join di sesi webinar Suhu ya pada pagi hari ini. Jarang-jarang juga Suhu mengadakan webinar di weekend ya teman-teman. Dan kayaknya di sini karena dari tadi dibaca beragam ya asalnya teman-teman. Wah, kayaknya vibes-nya audiens Suhu ini memang nasionalis ya dari Sabang sampai Merauke itu ada terus gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di sesi webinar kita pada hari ini ya. Sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Ruswanti yang akan menjadi moderator untuk menemani teman-teman semuanya selama 1,5 jam ke depan. Jadi siap-siap ya buat dapetin insight yang nggak cuma berguna, tapi juga bakalan bikin kalian bilang, oh gini ya materi-materi ataupun uh, sebenarnya data analis itu seperti apa. Kemudian di sini kan nanti kita akan belajar bersama mengenai webinar data analis dan visualization with Python for banking nih. Dan tenang aja materi ini juga bisa diikuti yang masih newbie, masih kepengen cemplung di dunia data analis. Nah, nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi sebenarnya data analis for banking itu seperti apa. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan sini sudah hadir narasumber kita pagi hari ini, yaitu Kak Bill. Kita sapa dulu ya Kak Billnya. Selamat pagi Kak Bill. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, Kak Bill juga sudah antusias dan semangat nih buat membersamai teman-teman semuanya. Gimana kabarnya Kak? Baik, Baik terima kasih ya. baru saat. Oke, siap teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut nih teman-teman, di sini juga masih sepertinya teman-teman yang lain masih berusaha untuk join, masih mau join seperti itu sambil menunggu yang lain. Izin dari saya ada perkenalan singkat mengenai informasi suhu ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi paparan materi, biar kita semakin lebih dekat lagi, semakin kenal lagi dari saya ada informasi mengenai perkenalan suhu dan juga membahas sebenarnya outline dari kegiatan atau webinar pagi hari ini apa aja sih Kak, seperti itu. Yang baru join, selamat datang, selamat bergabung di webinar Data Analysis and Visualization with Python for Banking. Nah, untuk outline webinar, yang pertama nanti ada presentasi materi ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Bill dan nanti juga ada informasi kuis nih. Nah, kuis ini berhadiah merchandise menarik untuk 2 pemenang beruntung yang akan kami undi dan juga akan kami publikasi untuk pemenangnya di Instagram kami yaitu @katasukita. Dan dilanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab atau Q&A session. Nanti silahkan buat sobat suku semuanya yang punya pertanyaan apapun itu seputar materi bisa di take note dulu dan nanti ditanyakan di kolom chat Zoom dan nanti kita ada sesi tanya jawab sekaligus diskusi bareng bersama Kak Abil selaku narasumber kita pada pagi hari ini ya. Sobat Suhu dan dilanjutkan nanti untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, stay tune terus dari awal sampai akhir, jangan kemana-mana, jangan left, karena untuk informasi e-sertifikat hanya kami bagikan di sesi webinar pagi hari ini, dan nanti syaratnya adalah dengan mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman. Form feedback ini sekaligus untuk bahan evaluasi untuk kegiatan pelaksanaan event kami di berikut-berikutnya, seperti itu. Dan informasi form sertifikat juga akan kami share di kolom chat Zoom dan maksimal pengisian untuk form sertifikat atau presensi ini kami tunggu maksimal pukul 12
00 WIB malam ini. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan mengingatkan buat teman-teman yang sudah join di forum ini atau di room Zoom ini, kalau misalnya mau on cam boleh banget ya, silakan bisa on cam biar kita saling akrab gitu. Bisa lihat teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan terima kasih yang sudah on cam ya, Sobat Suhu semuanya. Nah, siapa sih pembicaranya nih? Untuk spesial tamu undangan atau pemateri di webinar kita pagi hari ini ada Kak Bill Sianipar yang merupakan data analis bank swasta di Indonesia seperti itu. Nah, nanti Kak Bill juga akan memperkenalkan diri ya, nanti biar kita lebih dekat seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi paparan materi yang sudah pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, dari saya ada informasi mengenai suhu nih. Buat yang selalu join di event-event suhu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Sobat Suhu semuanya yang selalu antusias untuk mengikuti semua webinar-webinar suhu. Dan salam kenal juga yang baru pertama kali join di event suhu ya teman-teman, suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, atau yang biasa disebut PT Kata Suhu kita, merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta dan memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kami berpengalaman kurang lebih 6 tahun di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, untuk sekilas profil kantor suhu nih, seperti yang ada di paparan, ini contoh eh, tampilan bangunan suhu seperti itu. Nah, untuk head office kami ada di Jalan Paranom nomor 5. Teman-teman suku yang ada di saat ini domisilinya di Kota Jogja atau sedang main ke Kota Jogja boleh banget ya mampir ke kantor kami karena di lantai satunya kami ada coffee shop namanya Medical Living Coffee Suku. Kemudian di lantai duanya ada meeting room juga sekaligus biasanya untuk kegiatan pelatihan ada di meeting room kami sendiri dan juga ada penginapannya juga seperti itu. Dan nanti buat teman-teman yang kepengen main, silakan bisa hubungin admin biar bisa berkunjung ya ke kantor suku seperti itu. Nah, kemudian untuk kantor kami di Jakarta ada di Jalan Pangandaran Utara nomor 17, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kurang lebih itu untuk perkenalan awalnya, karena di sini pasti teman-teman sudah tidak sabar ingin mendengarkan paparan materi yang luar biasa dari Kak Bil ya, untuk materi data analysis and visualization hari ini ya, teman-teman semuanya. Nanti untuk perkenalan lebih lengkapnya akan selanjutkan di akhir sesi setelah sesi paparan materi dari Kak Bil. Nah, karena Kak Bilnya sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita panggil lagi. Halo Kak Bil. Halo, halo semua. Nah, oke Kak Bill, ya sepertinya di sini sudah banyak nih Kak Bill yang join di room Zoom dan sudah cukup antusias nih ingin mendengarkan paparan materi dari Kak Bill. Langsung aja kali ya Kak, untuk waktunya saya serahkan ke Kak Bill. Silakan Kak Bill. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Selamat bergabung di webinar kali ini. Mungkin seperti yang udah diperkenalkan sebelumnya, nama saya Bill Sianipar. Saya sekarang bekerja sebagai data analis di salah satu bank swasta di Jakarta, eh, tepatnya di kantor head office-nya. Dan eh, saya sendiri sebelum bekerja di bank ini eh, pernah bekerja di bidang yang bukan di bidang banking ya. Jadi mungkin karena di sini eh, peserta webinarnya ini mungkin datang dari beragam background ya. Mungkin ada yang sekarang masih mencoba untuk mencari tahu apa sih bidang data analytics atau data analisis itu atau bagaimana sih pekerjaan sebagai data analis. Atau mungkin di sini juga sudah ada teman-teman profesional yang mungkin bekerja di bidang institusi finansial seperti bank atau asuransi atau mungkin eh, fintech gitu ya. Eh, jadi eh, mungkin teman-teman tahu kalau yang bagi yang udah profesional ya mungkin apa namanya pengen cari tahu gimana sih cara kerja sebagai data analis gitu di bank gitu. Em, jadi sebelum saya sebagai data analis ini saya sebelumnya bekerja sebagai sales ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang sekarang masih mencari tahu kok bisa gitu ya. Bisa nggak sih saya masuk ke dalam bidang ini gitu ya.
Jadi eh, sebelum saya eh, menjadi data analis, saya bekerja sebagai data engineer dulu. Dan sebelumnya saya pernah bekerja di bidang pokoknya sebagai sales lah itu intinya. Eh, Kalau boleh sharing sedikit, cara saya untuk akhirnya bisa masuk ke bidang ini adalah saya ambil waktu sendiri ya. Eh, Kalau saya sendiri ini bukan ini cuma sekadar sharing ya, bukan mengencourage atau bukan satu keharusan, tapi waktu itu saya memutuskan untuk resign. Jadi saya resign lalu ambil waktu untuk belajar data science dan mungkin ini sekadar sharing juga. Waktunya waktu itu lagi tepat karena bidang tech industry itu lagi booming banget di tahun 2020. Jadi saya resign di tahun 2019 akhir, terus saya belajar data science dari awal tahun 2020 gitu. Lalu selanjutnya saya bekerja sebagai data engineer ya. Saya diterima di salah satu perusahaan swasta gitu ya, sebagai data engineer dulu sebelum saya masuk di bidang data analytics atau data data analis. Oke. Sambil saya ngejelasin sedikit mungkin background saya sendiri, saya mau show apa namanya outline untuk hari ini ya. Outline yang akan saya presentasikan, yang akan saya share ke teman-teman. Sebentar. Ya, mungkin ini sambil saya cerita dikit ya. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang masih mau mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana sih pekerjaan sebagai data analis, apakah saya memiliki chance untuk bekerja di bidang data analytics atau eh, bidang data science, intinya data science itu kan pekerjaannya mencakup sebagai data engineer juga, pekerjaan juga mencakup sebagai eh, business intelligence analyst, juga sebagai data scientist, machine learning engineer, data analyst, business analyst, itu sangat luas lah kalau di bidang data science itu. Jadi kalau teman-teman mau coba cari tahu bisa nggak sih gitu ya. Mungkin ini bisa jadi satu trigger atau satu perkenalan untuk teman-teman mencoba gitu ya apakah bisa cross ke bidang ini atau bagi teman-teman yang sudah menjadi profesional di bidang masing-masing mungkin bisa sebagai acuan apakah bisa mengimplementasikan apa yang akan saya share di pekerjaan teman-teman masing-masing. Oke, ya jadi eh, webinar kali ini adalah mengenai eh, data analysis dan data visualization ya. Tapi eh, saya coba untuk kasih point of view dari implementasinya. Jadi kalau misalkan kita bicara secara kata-kata doang ya, data analisis, data visualisasi, sebenarnya udah cukup tergambar. Oh, kita menganalisa data. Sesimpel kayak kita ngelihat eh, list harga mobil aja, misalkan kita lagi datangin showroom mobil atau motor, kita dapat list harga motor atau mobil itu, kita lihat nih harganya terus kita bandingkan harga itu juga sebenarnya secara terminologi ya itu ada menganalisa datanya gitu kan. Atau kalau teman-teman ada yang suka dengan apa namanya bola gitu ya, mengikuti Liga Inggris atau Liga Italia, mungkin teman-teman ngelihat klasemen sementara terus teman-teman ngelihat wah sisa pertandingannya berapa lagi ya, poinnya kira-kira yang peringkat satunya masih bisa kekejar nggak ya sama yang peringkat dua gitu. Itu kan udah melakukan analisa data juga. Bahkan kita juga sudah melakukan pengandai-andaian. Berarti kita sudah mau mencoba untuk melihat probabilitas. Lalu eh, terminologi visualisasi data. Mungkin teman-teman juga sering lihat juga tuh grafik-grafik gitu ya. Apalagi mungkin pas COVID waktu dari tahun 2020 sampai 2021 kita mungkin setiap hari mantengin tuh di Google. Kita cuma search keyword COVID-19 doang kita udah langsung dapet grafik angka eh, jumlah orang-orang yang terjangkit gitu kan ya, jumlah orang-orang yang recovered atau sembuh kayak gitu. Nah, tapi
gimana sih implementasinya di satu bidang pekerjaan langsung gitu ya. Nah, dan yang kami pakai kali ini adalah banking gitu, di mana itu juga kebetulan adalah tempat kerja saya sekarang. Gitu. Dan eh, pemanfaatan data, penggunaan teknik-teknik untuk analisa data itu sangat-sangat dipakai di bank. Dan tanpa itu benar-benar nggak bisa apa-apa lah kenanya bank itu. Jadi bank itu benar buta kalau misalkan semuanya mengandalkan intuisi, semuanya mengandalkan pengalaman, semuanya mengandalkan feeling gitu ya. Itu eh, sangat tidak eh, tidak kuat sumber untuk setiap action atau bisnis strateginya dari si bank. Oke. Nah, eh, outline dari saya akan ngasih tauin outline-nya dulu nih dari apa yang akan kita sampaikan hari ini. Yang akan kami sampaikan yang pertama adalah scope dari data analytics itu tersendiri. Jadi di sini saya mau coba jelasin ke teman-teman bedanya apa sih secara terminologi gitu. Data analisis, data analis gitu ya, sama data analytics. Kenapa apa satu pakai CS gitu ya, satu nggak pakai gitu, satu kelihatan lebih keren, satu enggak gitu. Apa sih bedanya kayak gitu? Terus yang kedua, saya mau nanti sampaikan ke teman-teman berbagai macam eh, contoh case penggunaan analytics di bank, di mana di bank itu penggunaan analytics itu nggak cuma di bidang bisnisnya aja atau marketingnya aja gitu, tapi di bidang-bidang lainnya juga ada pemakaiannya gitu, dan kenanya juga sangat membantu ya di bidang-bidang yang lain itu itu gitu. Oke, eh, tadi sorry untuk yang pertanyaan-pertanyaan baru boleh tolong diinfokan lagi kali ya, mungkin ada yang baru join. Pertanyaan-pertanyaan akan dijawab nanti kan ya. Iya, untuk sesi tanya jawab nanti kita di akhir sesi setelah paparan materi dari Kak Bill Mm, ya. Nanti kita iya. untuk durasi presentasinya kurang lebih 1 jam. Nanti sisanya ada sesi tanya jawabnya ya. Buat teman-teman yang sudah join nanti silakan take note pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan Kak Bill dan nanti di setelah sesi akhir paparan materi boleh di-share di kolom chat Zoom. Nanti kita akan diskusi bersama seperti itu Kak Bill. Oke, ya begitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin tetap kalau ada pertanyaan langsung di chat aja gitu ya. Cuma maksudnya takutnya nanti Boleh. sembari saya jelasin, takutnya nanti nah, Ya, teman-teman kok ini si Kabil nggak jawab-jawab sih gitu ya. Atau bahkan nanti ada yang apa namanya open mic tiba-tiba atau gimana. Tapi oke. nanti nanti akan saya coba jawab salah satu ya teman-teman sesuai arahan dari admin. Oke, eh, ya itu outline kedua ya. Saya akan menjelaskan berbagai contoh-contoh ya. Tapi mungkin nggak semua divisi di bank ya. Jadi mungkin nanti ada yang ke skip. Mungkin di sini ada teman-teman profesional dari bank juga. Mungkin ada yang bekerja di salah satu divisi dan kok divisi saya nggak di-mention gitu. Tapi intinya adalah saya akan mention contoh divisi-divisi yang menggunakan analytics di bank. Nah, yang berikutnya saya akan kasih gambaran secara teknikalnya gitu. Menggunakan Python itu seperti apa untuk melakukan analisa data. Dan mungkin agak sedikit ke basic dulu ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa Python di sini, mungkin bisa dipakai untuk mengencangkan lagi gitu ya. Menguatkan kembali eh, apa namanya kemampuan ngodingnya gitu ya. Mungkin nanti saya akan jelasin beberapa basic syntax, basic functionnya dalam menggunakan Python. Baru nanti pelan-pelan ke arah data analisis, pelan-pelan ke arah visualisasi, lalu pelan-pelan ke arah building dashboard. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu bedanya apa visualisasi sama dashboard. Kalau kita bikin visualisasi, apakah itu belum disebut sebagai dashboard? Kalau dashboard itu bukannya visualisasi juga, Mas Bill gitu ya. Nah, terus yang terakhir saya akan jelaskan hal yang sama kurang lebih cuma ini sudah udah masuk ke aplikasinya nih di banking. Kita akan menggunakan data yang kenanya datanya dummy ya. Jadi memang kalau di banking itu kan perusahaan apapun itu memang eh, penyebaran data itu kan tidak dilakukan segampang itu ya. Jadi data yang kita pakai tentunya adalah data dummy seperti itu. Oke, kita akan masuk ke slide yang pertama atau outline yang pertama yaitu scope of data analytics.
Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung gitu ya. Apa sih perbedaan secara kata gitu, terminologi data analisis dan data analytics? Nah, jadi data analisis itu intinya adalah salah satu atau part dari scope data analytics. Nah, data analytics itu apa aja sih? Data analytics itu ngapain aja? Jadi data analytics itu adalah penggunaan data di eh, satu dalam berbagai macam case, di mana di dalam analytics itu ada berbagai macam sub eh, apa ya sub eh, ilmu lagi gitu atau sub teknik lagi. Jadi contohnya nih, kalau kita bicara tentang menganalisa data, kita punya list of eh, daftar customer dari satu perusahaan, let's say perusahaan e-commerce gitu ya, atau ya di case ini adalah bank ya kalau di tempat kerja saya. Jadi eh, pas kita lagi melakukan analisa data, misalkan kita ngelihat berapa sih orang-orang yang punya rekening aktif saat ini, berapa sih orang-orang yang memiliki rekening eh, tabungan tabungan rencana atau time deposit gitu ya. Deposito, berapa sih yang punya deposito, berapa sih jumlah nasabah yang punya giro gitu ya. Itu kita sudah melakukan yang namanya si eksplorasi data gitu. Nah, mungkin sebelum kita dapetin datanya, kita mengolah datanya dulu nih. Kita tarik datanya. Kita tarik datanya menggunakan kalau di bank itu kita pakainya SQL atau sebutannya SQL gitu ya, Structured Query Language, di mana kita bisa dikatakan melakukan codingan ya. Kita mengoding untuk kita mengekstrak datanya dari satu sistem atau kita bisa bilang di salah sebuah database management system. Jadi kalau sistemnya atau perusahaannya itu udah besar, biasanya sebanding juga dengan jumlah data yang mereka punya gitu ya. Tentunya contohnya seperti bank, bank itu datanya gede banget, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang bank yang sudah lama di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita bandingkan juga apa misalkan banknya itu bukan bank digital, bank konvensional misalkan. Nah, pasti datanya itu gede banget. Jadi saat kita memproses datanya, kita tarik datanya, kita mau ambil data customer secara historical, mungkin data customer yang sudah buka account dari 10 tahun ke belakang. Nah, di saat itulah kita menggunakan salah satu fungsi analytics yang pertama, yaitu large scale data processing gitu. Lah, setelah kita dapetin datanya, kita mau apa ini? Oh, kita bisa melakukan eksplorasi gitu. Kita mau lihat semuanya gitu. Kita mau bener-bener cari tahu, mau lihat warnanya ya. Kita mau lihat warnanya nasabah si bank kita gitu ya. Seperti apa sih mereka orang-orangnya? Mereka punya income seberapa besar sih? Mereka masuk apa namanya uang masuk ke rekening mereka per bulan tuh berapa sih gitu. Itu kita masuk ke ranah data analisis atau eksplorasi data analisis. Nah, yang berikutnya mungkin kita eh, mau melihat pergerakan jumlah nasabah, total jumlah nasabah dari tahun ke tahun misalkan, yang memiliki rekening aktif, bukan rekening yang tidak aktif ya. Mungkin sekadar sharing contoh rekening tidak aktif tuh misalkan kita eh, punya saldo let's say 50.000 gitu ya, tapi kita nggak pernah pakai rekening kita untuk transaksi, bahkan kita nggak pernah dapet transferan dari orang gitu ya, 50.000 terus sampai 6 bulan misalkan. Nah, itu kita bisa katakan rekening itu adalah rekening tidak aktif atau mungkin istilahnya dormant. Nah, mungkin kita mau lihat nih, berapa sih jumlah nasabah yang aktif di tahun 2024 setiap bulannya gitu. Nah, kalau kita display ke dalam bentuk tabel, mungkin bisa gitu. Kita bikin kolom pertama 2021 jumlah nasabah berapa, kolom kedua 2022 jumlah nasabah berapa dan seterusnya. Tapi kalau kita udah bicara let's say udah 15 tahun ke belakang, mungkin kita bisa pakai yang namanya line chart, which is nanti akan saya jelaskan. Di mana dengan menggunakan line chart itu kita bisa ngeliat pergerakannya dari tahun ke tahun. Oh, eh, trennya cenderung turun ya jumlah nasabahnya ya. Atau oh,
ternyata dalam 10 tahun terakhir cenderung naik ya. Itu bisa menjadi eh, gagasan awal atau ide awal untuk melakukan analisa yang selanjutnya gitu. Misalkan kita mau membuktikan lagi nih, oh dari 10 tahun ke belakang ternyata naik-naik terus ya. Ya udah kita coba ketemu nih sama orang finance atau ketemu sama orang business performance, kita mau nanya, emang 10 tahun terakhir emang bagus ya performance bank kita ya? Soalnya ini saya lihat dari jumlah nasabahnya naik terus nih 10 tahun atau 15 tahun terakhir kayak gitu. Nah, jadi eh, itu juga ya itu adalah part dari visualisasi, itu adalah contoh apa namanya penggunaan visualisasi gitu ya. Nah, part dari analytics yang berikutnya adalah statistical or machine learning modeling. Jadi eh, apa sih statistical dan atau machine learning modeling ini? Jadi ini adalah kedua hal yang berbeda ya. Jadi misalkan nih, ini saya jelasin secara secara contoh dulu aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan eh, kita pertama kita bicara tentang yang statistical modeling. Let's say kita punya daftar harga. Misalnya kita nggak ke bank dulu ya, kita lebih ke yang simpel dulu. Kita punya daftar harga eh, roti di daerah Bekasi misalkan. Daftar harga roti per toko roti gitu ya di daerah Bekasi. Nah, pas kita lihat semua, let's say kita ketemu 5 toko gitu ya, atau 10 toko misalkan. Teman-teman coba bayangin kita punya 10 toko, 10 toko roti di Bekasi dan masing-masing harga rotinya itu eh, 10.000 semua gitu. Let's say 10.000 semua. Tapi ada satu toko yang harga rotinya ada 50.000. Nah, kalau kita jumlahkan, kita ambil rata-ratanya, itu kan gede banget ya jadinya ya. Karena ada satu toko yang harga rotinya itu jauh lebih besar daripada harga roti yang lain gitu. Harga roti di toko lain. Nah, kalau kita pakainya, misalkan kita disuruh kasih tahu berapa sih rata-ratanya, ya udah kita tinggal sesimpel kayak 50 tambah 10 kali 9 gitu ya. Berarti sekitar segitulah, tinggal sekitar 140 misalkan. 140 bagi 10 berarti sekitar 14.000 per harga rotinya. Tapi sebetulnya emang ada satu harga roti yang gede banget gitu, yang menyebabkan harga rata-ratanya itu naik. Nah, makanya di saat itu kita pakainya median instead of mean. Nah, itu adalah contoh modeling secara statistikal. Dan itu kenanya kalau misalkan kita ngerti secara bisnisnya, kita ngerti eh, apa namanya, bagaimana cara menggunakan datanya disesuaikan dengan bisnisnya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti tentang bisnisnya, belum terlalu paham gitu ya, atau kita punya terlalu banyak field atau terlalu banyak eh, kolom atau atribut gitu, atribut data, kita eh, punya terlalu banyak informasi mengenai customer misalkan. Terus kita mau melakukan apa namanya analisa gitu, kira-kira nasabah mana nih yang bisa ditawarkan satu produk tertentu gitu ya. Nah, kita pakai yang namanya sih machine learning modeling. Nah, machine learning modeling ini singkatnya sih bisa dibilang sebagai mungkin kayak magicnya ya. Bisa dibilang kayak magicnya. Kalau misalkan kita mau melakukan analisa pattern suatu data, tapi kita belum terlalu ngerti nih background bisnisnya seperti apa gitu. Kita belum terlalu paham lah gitu. Nah, kita bisa pakai yang sih namanya machine learning modeling. Machine learning modeling ini nanti yang akan mengekstrak pattern dari si data tersebut. Jadi ambil gambar aja misalkan yang case roti tadi, kita udah ngerti nih. Kalau emang kita mau ngelihat harga, kalau kita mau main ke bisnis roti, ya udah kita harus tahu harga roti di satu area gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ngerti sama sekali cara ngebisnis gitu, singkatnya mungkin kita bisa pakai yang namanya machine learning. Nah, itu nanti saya akan coba jelaskan lagi lebih detailnya di data, cuma eh, dalam webinar kali ini batasan atau skopnya adalah kita tidak akan main di machine learning modeling ini. Kita lebih ke arah exploratory, data analysis, visualisasi, dan dashboard and report creation. Nah, yang berikutnya adalah yang part analytics yang lain, yaitu pembuatan dashboard. Nah, seperti yang tadi saya jelasin di awal-awal, apa sih bedanya dashboard dan visualisasi gitu ya? Sebetulnya intinya sama, dua-duanya eh, sebetulnya ada kesamaannya, bukan intinya sama ya. Sebetulnya ada kesamaannya. Kesamaannya adalah keduanya menggunakan grafik. Jadi
hampir tidak pernah visualisasi itu atau dashboard yang di display itu adalah tabel. Jadi itu bisa dibilang kayak ya ada sih beberapa case ya, cuma itu kayak agak too much effort. Jadi ngapain kalau kita ujung-ujungnya ngedisplay satu dashboard gitu ya? Ngapain ujung-ujungnya yang kita tampilkan adalah tabel, di mana biasanya kalau kita mau visualisasi source-nya itu adalah si tabel. Kenapa kita eh, malah ngejeplak tabelnya itu ke si visualisasi gitu. Terus kalau kayak gitu mah sesimpel kayak kita download Excel aja gitu terus kita lihat kan gitu. Tapi mungkin ada beberapa case ya yang memang menggunakan tabel itu lebih lebih explainable, lebih bisa dijelaskan gitu ya, lebih bisa menjelaskan sebuah situasi atau fenomena dibandingkan menggunakan visualisasi. Nah, jadi visualisasi dan dashboard itu eh, sama-sama menggunakan eh, tampilan gitu ya, grafik atau table, tapi lebih ke arah grafik. Cuma kalau si dashboard itu sudah lebih ke eh, apa ya bisa bilang, lebih ke pengaplikasian. Contohnya, misalkan kalau teman-teman pernah ngelihat eh ya itu apa namanya report report angka orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 gitu ya. Nah, eh, itu adalah sebuah bentuk visualisasi dari sebuah data gitu atau tabel gitu. Cuma dashboard itu sifatnya adalah eh, sudah menjadi sebuah aplikasi. Nah, kalau visualisasi itu kita, let's say kita cuma masih mau menganalisa data dulu gitu ya. Kita punya data, kita analisa gitu ya. Kita buat grafiknya. Nah, itu udah merupakan scope melakukan visualisasi. Tapi kalau dashboard misalnya kita sudah fix nih, kita udah udah oke nih dengan visualisasinya. Ini yang akan dipakai untuk ngejelasin secara reguler sebuah fenomena gitu contohnya. Nah, baru kita ke yang namanya si dashboard. Jadi secara singkatnya adalah dashboard itu adalah visualisasi yang sudah diaplikasikan atau yang sudah masuk ke area production atau yang sudah siap untuk di-display ke any business user atau any viewer gitu ya. Tapi visualisasi itu sifatnya kayak sesuatu yang masih temporary kayak gitu. Nah, lalu ada apa lagi sih apa namanya yang merupakan bagian dari analytics. Nah, jadi sebenarnya sih intinya ini ya, tapi mungkin ada beberapa lagi yang lain. Cuma eh, yang basic gitu dan yang memang bisa kita pakai untuk menjelaskan antara analytics dan analisis adalah seperti ini. Gitu. Nah, di webinar kali ini kita akan masuk ke ranah tiga ini ya teman-teman ya. Eksplorasi data, visualisasi, dan pembuatan dashboard. Dan semuanya kita akan coba eh, gunakan eh, case di bidang bank dan juga kita akan menggunakan Python. Oke, nah berikutnya saya mau menjelaskan ke teman-teman kalau di bank itu ada beberapa divisi atau beberapa user gitu yang menggunakan analytics. Jadi mungkin kalau di sini ada teman-teman yang merupakan eh, yang sudah bekerja di bank, mungkin teman-teman tersebut udah tahu gitu ya di bank itu memang ada divisi-divisi ini gitu. Tapi nggak cuma divisi ini doang gitu ya. Mungkin ada divisi-divisi lain. Cuma ini adalah contoh divisi-divisi di bank yang menggunakan analytics. Yang pertama adalah divisi risk. Yang kedua, ini tidak ada apa nggak ada urutannya, cuma maksudnya ini ada contoh-contohnya ya. Jadi nggak ada yang paling yang paling gede pakai analytics itu risk gitu. Oh, yang kedua paling gede pakai analytics itu bisnis atau marketing enggak. Jadi yang pertama itu ada risk, ada bisnis atau marketing, ada treasury, compliance sama IT. Ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Jadi ini adalah divisi-divisi di bank. Jadi kalau teman-teman nanti join ke bank gitu ya, apalagi misalkan teman-teman join ke bank itu melalui jalur manajemen trainee, misalkan kemungkinan besar tuh teman-teman akan masuk atau setidaknya akan belajar ke bidang masing-masing gitu ya, ke masing-masing bidang yang ada di bank gitu atau divisi besar gitu. Mungkin teman-teman akan masuk
akan ditempatkan dulu di finance gitu, mungkin akan ditempatkan di risk, dan ditempatkan di bisnis apa lending gitu misalkan dan seterusnya gitu, atau bahkan mungkin ditempatkan di IT. Nah, berikutnya saya mau jelasin nih satu persatu nih, gimana sih kita pakai apa namanya contoh pengaplikasian analytics gitu ya. Jadi mungkin sedikit reminder lagi, analytics itu apa sih Kak? Jadi analytics itu yang kayak sudah saya jelaskan sebelumnya, dia tuh nggak cuma yang namanya si analisa data doang. Dia nggak cuma visualisasi doang. Dia nggak cuma pembuatan dashboard doang. Dia nggak cuma ini doang gitu ya. Jadi ini dia itu semuanya. Kita pakai salah satu pun itu kenanya udah pengaplikasian analytics gitu. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama divisi risk. Nah, objektifnya atau fungsi utama, salah satu fungsi lah ya, salah satu fungsi divisi risk itu adalah untuk nge-manage gitu, sama melakukan kalkulasi atau estimasi atau perhitungan ya, berbagai macam resiko di bidang finansial atau di bidang risiko-risiko yang lainnya gitu. Contohnya adalah financial risk. Nah, di sini saya kasih salah satu contoh ya, sampel use case di mana penggunaan analitis itu bisa bisa bermanfaat gitu untuk divisi risk. Jadi sesuai fungsinya si divisi risk, dia itu intinya adalah gimana caranya nih supaya eh, pasti pasti setiap 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 bisnis atau setiap action kita semua ada risikonya gitu ya. Nah, gimana caranya si eh, bank ini bisa nge-manage sama bisa nge, menghindarkan gitu ya, eh, menghindarkan dari terjadinya kerugian atas sebuah resiko gitu. Jadi berapa besar sih resikonya gitu? Kita ada nggak resikonya gitu? Kita si divisi risk ini melakukan analisa apakah resikonya ada atau enggak gitu. Terus dia nge-manage. Kalau misalkan ada risiko seperti itu, maka kita harus melakukan apa gitu ya. Nah, contoh use case-nya adalah eh, melakukan perhitungan berapa sih kerugian yang akan di apa namanya ditanggung oleh bank jika misalkan eh, bank itu apa namanya, kan bank itu juga melakukan apa namanya eh, manage manage portfolionya mereka ya. Jadi misalkan eh, eh, dalam satu case di mana trading itu lagi nggak bagus banget gitu, mereka bisa bisa dapat kerugiannya seberapa banyak gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita pakai yang namanya analytics, maka estimat yang kita lakukan adalah melakukan estimasi kerugiannya seberapa besar gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang namanya statistika gitu ya, terus mempelajari distribusi datanya dan eh, melakukan untuk melakukan estimasi kerugian itu menggunakan si statistik dan juga menggunakan analytics, maka eh, estimasinya itu bisa bisa cukup akurat gitu dibandingkan kita cuma menggunakan intuisi aja kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di Risia. Jadi intinya adalah eh, gimana caranya melakukan analisa untuk seberapa besar kerugian yang bisa ditanggung oleh bank di skenario apapun itu, tapi kita menggunakan yang namanya analytics gitu. Nah, yang berikutnya adalah bisnis atau marketing di bidang bisnis gitu ya. Ini bidang yang close related banget dengan bidang yang tempat kerja saya sekarang gitu ya. Jadi saya di salah satu bank ini adalah sebagai data analis di divisi digital banking dan juga saya handle case untuk small medium enterprise dan juga personal lending. Jadi case-case yang berhubungan dengan case ini maksudnya gini loh teman-teman. Jadi contohnya eh, teman-teman tim bisnis ini, oh kita mau naikin funding kita nih, kita mau naikin jumlah dana pihak ketiga kita, kita mau naikin jumlah orang yang nabung gitu. Gimana sih caranya kita bisa comot dari nasabah yang kayak gimana sih? Mungkin kita bisa cross sell atau apa gitu. Nah, itu adalah contoh case-nya gitu ya, yang dinamakan dengan case. Itu adalah contoh
kasus yang kita akan temui berdasarkan pertanyaan dari tim bisnis gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah agak ini saya belajar Python atau apa ya gitu. Tapi intinya memang kalau di bidang data analisis atau data analytics ya, lebih ke data analisis ya. Sebagai data analis itu memang kita harus berangkat dari bisnisnya dulu sebetulnya, bisnis atau subject matternya dulu. Sebelum kita bicara tentang ngoding Python-nya, sebelum kita bicara tentang query atau SQL gitu, sebelum kita bicara tentang visualisasi, bahkan ke machine learning, kita harus lebih ke arah ngerti dulu bisnisnya apa gitu. Misalkan kita bukan di bank pun, misalkan kita bisnis jualan tahu gitu ya, macam-macam tahu yang kita jual, tahu Bandung atau Sumedang gitu ya, misalkan aja, kita harus tahu bisnisnya itu tersendiri, bisnisnya itu sendiri gitu. Kita nggak langsung main ke Excel dulu gitu. Kita harus tahu dulu, oh eh, cara kita ngasihin duit kayak gini, oh customernya kayak gitu. Tergantung si subject matternya gitu. Tergantung subjek dari bisnis tersebut. Nah, kembali lagi, jadi ini adalah contohnya untuk di bidang bisnisnya. Jadi ini sesuai dengan bidang eh, yang saya tempatin. Jadi saya di bank itu di bidang digital banking, tapi memang ada beberapa case yang saya kerjakan untuk bisnis small medium enterprise, untuk bisnis personal lending atau kartu kredit, bisa juga beberapa case ke digital banking itu tersendiri gitu ya. Nah, eh, contohnya nih kalau untuk di bidang bisnisnya. Jadi kalau bisnis itu kan memang objektifnya adalah, sorry, eh, objektif analytics di bidang bisnis adalah untuk mendrive si tim bisnis dengan kita nge-share temuan-temuan berdasarkan data yang kita punya gitu, berdasarkan data yang kita olah. Jadi mungkin tim bisnis ini juga bukan berarti tim bisnis itu nggak melakukan pengolahan data ya, mereka juga tetap melakukan pengolahan data, tapi eh, teknik-teknik pengolahan datanya, akses untuk database yang besar gitu ya. Eh, yang pertama itu akses untuk database yang besar gitu ya. Jadi kalau kita punya sistem yang teman-teman udah sering dengar big data gitu, itu bukan sekadar kita kayak download Excel doang gitu ya. Big data itu kita harus eh, kita bisa ngolah data, kita bisa ambil datanya dari source big data itu kita pakai yang namanya SQL biasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman tim bisnis mungkin dan biasanya mereka tidak mempunyai kapabilitas dan akses ke sistem data yang menggunakan SQL tersebut. Jadi biasanya si data analis atau IT data analis kadang-kadang itu atau bisa dibilang sering ya merupakan orang-orang yang akan diminta oleh tim bisnis mengenai datanya gitu. Tapi kalau si data analis dia akan kasih eh, way more than that. Lebih daripada itu, dia akan kasih insight. Jadi, oke, lu eh, kasih gue pertanyaan apa, lu mau data apa gitu. Lu eh, mau nanya apa? Tadi yang pertama yang lu tanyain, eh, lu mau bisa ngetarget customer yang bisa lu tawarin produk pinjaman gitu misalkan. Ya udah idenya apa nih? Lu mau nawarin ke yang mana gitu? Mau nawarin ke customer baru atau nawarin ke customer existing? Oh, boleh deh ke customer existing. Berarti customer yang nggak punya pinjaman dong. Ya udah berarti kita coba deh lihat ke customer yang cuma punya tabungan doang nih kayak gitu. Jadi tim bisnis dan data analis itu mereka kerjasama gitu ya. eh, si bisnis itu memiliki KPI atau target untuk increase bisnisnya dia, misalkan yang tadi naikin jumlah customer, bukan customer sih biasanya mereka targetnya lebih ke naikin jumlah tabungan misalkan, naikin jumlah balance-nya gitu ya, dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank gitu ya. Nah, si tim data analis dia akan bantu nih, oh gue tahu nih lu dengan kebutuhan seperti itu, gue tahu kamu tuh butuh datanya seperti apa, kamu tuh butuh analisnya seperti apa gitu. Jadi nggak mesti langsung jadi solusi, tapi nggak mesti jadi langsung strategi bisnis, tapi dia akan ngasih apa namanya? Dia akan ngasih gambaran dulu nih, gimana sih kondisi di bank kita saat ini, dan dari situ akan bergerak ke target kamu nih. Target kamu adalah untuk naikin jumlah pinjaman kan, gitu. Nah, oke, itu sekalian kita akan ngejelasin ke case ini ya. Jadi contohnya nih sampel use case-nya adalah kita mau naikin eh,
apa namanya jumlah customer yang basically dia cuma punya funding produk doang, dia cuma punya tabungan doang atau deposito atau giro, kita mau apa namanya tawarin mereka juga supaya mereka juga punya pinjaman gitu. Jadi basically mereka cuma punya funding produk aja, mereka nggak punya produk pinjaman, mau produk pinjaman untuk usaha, mau produk pinjaman untuk personal use doang gitu ya. Mereka nggak punya gitu. Gimana caranya nih? Let's say si si tim bisnisnya udah kehabisan akal nih, gue udah kehabisan akal nih untuk eh, nyari customer. Oke, kita garap customer yang di internal aja lah kayak gitu misalkan. Nah, di mana sih peran analytics di sini gitu ya? Nah, coba teman-teman bayangin kita nge, nge proses data 10 sampai 15 tahun ke belakang gitu ya. Untuk jadi kita punya ide nih, ya seperti yang tadi gitu kan. Tapi kita harus ngeliat patternnya juga kan. Emang kita cuma ngelihat coba di bulan yang lalu doang, enggak kan? Kalau kita cuma lihat di bulan yang lalu doang, berapa sih orang-orang yang punya tabungan gitu ya? Dari dari berapa sih orang-orang yang punya pinjaman dari orang-orang yang dari populasi orang-orang yang punya tabungan doang? Kita lebih kuat lagi data atau analisa kita jika kita menggunakan historical data yang lebih lama daripada cuma 1 bulan doang. Nah, makanya eh, part dari analytics yaitu salah satunya large scale data processing ini akan membantu banget nih untuk si data analis atau tim bisnis itu naikin kualitas dari strategi bisnisnya dia. Seperti itu. Nah, itu untuk yang bisnis atau marketing. Nah, sorry sebentar, sebentar teman-teman. Oke, nah berikutnya ada juga nih di bidang treasury. Nah, treasury itu mereka lebih apa sih fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya si treasury itu lebih ke untuk memastikan cadangan bank itu cukup untuk melakukan ngasih pinjaman gitu ya ke ke calon-calon debitur. Sebentar, teman. Dan atau mereka harus bisa memastikan likuiditasnya itu bagus atau si bank itu bisa eh, bisa mencairkan dana si nasabah yang sifatnya mungkin short term, mungkin sorry, mungkin deposito yang 3 bulanan doang gitu ya, yang dananya di hold selama 3 bulan misalkan. Nah, itu si si bank itu harus bisa tuh uangnya itu juga diputar, tapi nanti setelah 3 bulan kemudian dia bisa balikin gitu ya. Nah, ini contoh use case-nya nih. Jadi eh, si treasury ini mau ngelihat nih value dari bank kita berdasarkan dari aset atau liabilities yang kita punya di present value nanti gitu ya, mungkin di saat tertentu gitu ya. Itu seberapa besar sih di case ini di saat tertentunya itu adalah di saat eh, interest rate-nya itu turun sampai 200 poin. Nah, ini teman-teman nggak perlu sampai tahu teknikalnya banget ya. Mungkin saya juga sebenarnya nggak tahu sampai detailnya banget nih. Karena saya juga bukan berangkat dari treasury gitu ya. Eh, Maksudnya 200 basis points itu apa sih ya? Tapi intinya adalah eh, suku bunganya lagi turun lah intinya. Nah, kalau suku bunganya turun, eh, apa namanya? Total aset, sorry, total cadangan uang kita nih, si bank kan juga punya uang gitu intinya, Bu. Dari semua yang dia pinjamkan, dari semua dana yang masuk ke dana tabungan nasabah itu kan jadi pembendaharaannya si bank itu tersendiri gitu kan, bank bank tersebut gitu ya. Nah, dia mau lihat nih kalau misalkan nanti suku bunga turun, angka apa namanya present value atau tot berapa ya apa bilang ya, nggak bisa bilang cuma aset doang tapi intinya dana yang kita punya seberapa banyak lah intinya gitu. Nah, kalau kita cuma melakukan analisa menggunakan formula ini formula yang dipakai untuk menghitung present value ya, tapi kita nggak pakai analytics, ini agak susah nih. Contohnya gimana? Eh, yang namanya aset dan liabilities itu adalah
aset itu adalah pinjaman yang kita kasih ke si debitur-debitur kita. Misalnya kita ada sebuah bank nih. Aset itu adalah pinjaman-pinjaman yang kita sebar ke si debitur-debitur. Nah, liabilities itu adalah tabungan dari mereka. Itu merupakan tanggung jawab kita untuk balikin ke mereka gitu kan. Jadi mereka mempercayakan dananya mereka ke kita sebagai bank, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan juga gitu ya sebagai bank gitu. Nah, eh, misalkan kita lihat yang namanya aset nih. Kalau misalkan dia interest rate-nya turun 200 basis point, dari sekarang sampai bunganya turun, sampai suku bunganya turun, itu kan pasti ada pinjaman-pinjaman yang sudah selesai atau sudah mature gitu. Nah, kita pakai analytics ini dengan melakukan analisa nih, eh, selain dari eh, tanggal maturnya pinjam-pinjamannya mereka, tanggal akhir pinjamannya mereka, kita bisa pakai analytics untuk mempredik siapa tahu ada yang akan membayarkan pinjamannya dipercepat gitu, atau apa namanya bahasa Inggrisnya, eh, ya itulah intinya pembayaran dipercepat gitu ya. Jadi misalkan kita punya utang ke bank, terus kita mau mempercepat nih pembayarannya gitu. Kita nggak mau nunggu sampai tanggal akhir, tanggal dunya atau tanggal maturity-nya. Kita udah punya nih cash sekarang, ya udah kita mau lunasin sekarang. Mungkin kita kena penalti kayak gitu. Nah, dengan menggunakan analytics di bagian modeling tadi, machine learning modeling atau statistical modeling atau ke arah eh, prediction, prediction modeling untuk prediction. Nah, kita bisa nih ngedeteksi sehingga perhitungan present value-nya itu akan lebih akurat gitu. Jadi perhitungan present value-nya itu nggak cuma tanpa memperhitungkan orang-orang yang memiliki probabilitas membayar utangnya lebih cepat gitu. Nah, untuk membuat modelnya gitu ya, membuat predictive modelingnya itu kita eh, tidak akan bahas di sini ya teman-teman ya gitu. Wah, udah banyak pertanyaan sebenarnya. Ya udah, nggak apa, saya lanjut dulu ya, teman-teman, sesuai apa namanya rule yang pertama tadi yang udah dijelasin sama ini ya. Oke, ya, next di bidang compliance. Nah, compliance ini tuh adalah bidang yang memastikan semua semua activity di bank itu sesuai dengan aturan eksternal dan juga internal. Contoh aturan eksternal adalah aturan aturan OJK gitu ya. Jadi contohnya nih, contoh case-nya adalah eh, kita follow atau kita mengikuti aturan OJK atau mungkin BI ya, saya juga kurang tahu, untuk bisa melakukan deteksi pencucian uang nih. Misalkan di bank kita memang ada melakukan pencucian uang. Nah, caranya kita untuk melakukan prediksinya itu bagaimana? Cara kita untuk menganalisa atau untuk ngedetect gitu ya, mendeteksi apakah ada action pencucian uang di bank kita. Nah, dengan menggunakan analytics, khususnya di bidang pattern recognition ya, kita pakai yang namanya, terlalu canggih bahasanya, tapi kita melakukan analisa dari transaction behavior atau apa namanya, eh, transaksi, cara cara si nasabah itu melakukan transaksi. Contoh nih, dia misalnya kita punya data income dari satu nasabah, kita lihat income-nya, let's say di angka 50 juta ya, misalkan income-nya 50 juta, income-nya 50 juta, terus dia satu bulan tuh bisa, tapi yang masuk ke ke rekening tabungan dia tuh bisa 3 M misalkan ya. Terus ntar tiba-tiba dalam 4 bulan kemudian nggak ada lagi. Terus nanti setelah 4 bulan kemudian ada lagi terima 10 M. Nah, itu kan merupakan transaksi mencurigakan kan. Nah, kalau kita cuma pakai Excel doang misalkan ya, kita cuma pakai Excel doang, terus kita lihat satu-satu, istilahnya eyeballing gitu ya. Per nasabah kita lihat, oh ini bulan ini dia dia transaksinya segini ya. Oh normal nih yang masuk ke rekeningnya 100 juta. Oh normal yang masuk ke rekeningnya 50 juta gitu ya. Tapi dia miss nih untuk
yang salah satu bulan di mana ada sejumlah uang sebesar 5 M yang masuk ke rekeningnya dia. Nah, itu kan merupakan transaksi yang mencurigakan. Bisa aja itu adalah salah satu bentuk pencucian uang. Nah, makanya menggunakan analytics ini bisa membantu bank untuk melakukan monitoring terhadap tindakan-tindakan kriminal yang bisa mengancam kredibilitas bank tersebut. Gitu. Nah, berikutnya di bidang IT nih ya, yang contoh terakhir ya. Contohnya ini adalah eh, jadi IT itu kan eh, salah satu bagiannya juga adalah di di cyber security ya. Jadi di mana IT itu memastikan tidak ada criminal activity yang atau intinya tidak ada tindakan kriminal yang mengancam si bank itu atau nasabah-nasabah mereka. Contoh yang mengancam itu adalah misalkan ada apa namanya identity theft atau pencurian identitas atau kredensial dari si nasabah gitu, sehingga informasi loginnya, username, password itu bisa diolah, terus diolah bisa didapat oleh si si hacker misalkan. Terus dia bisa deh pakai uangnya si nasabah tersebut untuk transfer ke rekening pribadi dia sendiri gitu, atau dia beli apa kayak gitu. Intinya adalah pencurian identitas. Nah, bank itu khususnya divisi IT itu secara general itu punya yang namanya SIEM, Security Information and Event Management, di mana penggunaan apa SIEM ini adalah satu tools atau satu platform untuk melihat activity eh, banking dari si nasabah dari sisi penggunaan teknologi digitalnya. Contohnya sekarang kan kita untuk akses ke banking kan udah ke arah pakai mobile banking kan, udah jarang kita pakai datang ke cabang kita lihat ke apa namanya buku tabungan, atau bahkan ke ATM pun udah mulai menurun lah jumlah orang yang ke ATM gitu kan. Nah, gimana caranya si IT ini bisa eh, mendeteksi kalau misalkan memang ada attempt atau pencobaan untuk login. Jadi kalau kita nih nggak tahu password dari user digital banking lain gitu ya, yang lain ya, pasti kita akan ya ini maksudnya kita nggak lagi ngadain teman-teman untuk berpikir secara kriminal ya, cuma maksudnya pasti kita akan coba-coba kan passwordnya apa kira-kira ya, si ini ya, misalkan kita udah bisa nih somehow udah bisa ngakses ke HP-nya dia gitu ya, passwordnya apa ya gitu ya. Nah, dengan menggunakan analytics ini kita bisa ngelihat nih kayak mirip-mirip dengan yang tadi, yang si bagian compliance, kita bisa ngelihat unusual login attempt atau pencobaan login yang tidak biasa gitu. Contohnya nih, misalkan eh, eh, ya memang sekarang kalau di mobile banking tuh udah hampir nggak bisa kalau misalkan nomornya itu nggak nempel di HP-nya gitu ya. Ya let's say memang ada kejadian yang bisa gitu ya. Terus ada orang nih yang ternyata udah masuk nih login. Tapi pas cek login areanya, dia loginnya dari eh, kalau contoh di sini ada 1.000 eh, apa namanya eh, jarak antara si si orang yang punya user tadi sama login new login attempt-nya tadi itu 1.000 kilometer. Jadi intinya jauh banget lah. Let's say hacker ini di di salah satu negara mana lah gitu ya. Dia coba nih untuk login nih pakai username kita gitu ya. Nah, IT ini bisa menggunakan analytics untuk ngelihat contoh-contoh pencobaan login yang tidak biasa seperti ini gitu ya. Sehingga nanti pencobaan login yang tidak biasa seperti ini bisa ditandai sebagai eh, mungkin pencobaan aktivitas kriminal kayak gitu. Jadi tanpa analytics pun maksudnya tanpa analytics ini hampir tidak mungkin lah, karena kan data login nasabah itu kan gede banget gitu ya data, karena kita cuma sekadar ngelihat balance saja itu udah namanya udah login kan, nggak harus kita transfer gitu. Nah, itu baru kita doang nih, let's say kita login 10 kali atau 5 kali satu hari, bayangin ada berapa juta row gitu yang kita punya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan large scale data processing tadi, terus eh, mungkin yang lebih advance lagi ke pattern recognition menggunakan big data tadi, ya
Kenanya kita udah ketinggalan sama si para pelaku kriminal ini gitu. Oke, ya, next kita udah mau nyentuh ke Python nih teman-teman ya. Nah, jadi eh, eh, Python itu apa sih? Mungkin teman-teman kayak yang baru join, maksudnya yang belum pernah nyentuh sama sekali Python itu apa? Nah, jadi Python itu adalah salah satu programming language yang dikatakan sebagai high level. High level ini sorry saya belum pernah sampai nge apa ya ngegali banget nih maksudnya high level ini apa. Tapi yang saya tahu adalah high level ini intinya adalah programming language yang sudah cukup user friendly ke si para penggunanya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang backgroundnya IT, coba eh, dan udah pernah ngoding Python ya, coba bandingin ngoding C, 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 bahasa pemrograman C atau C, dibandingin dengan Python, mana yang lebih gampang? Kalau menurut saya sih, saya udah pernah nyoba kebetulan, dan juga atau misalkan kalian bandingin Java sama Python gitu ya, jauh lebih gampang menggunakan Python menurut saya gitu ya. Misalkan kita kayak melakukan simple print out text doang gitu ya. Di Python tuh cuma print, buka kurung apa, terus kalau di Java itu system.out.println banyak lah yang diketik gitu, contohnya gitu ya. Jadi semakin tinggi level programming language-nya itu harusnya semakin mudah untuk digunakan oleh user. Tapi untuk sisi ini, kalau teman-teman ada yang punya pendapat atau ide lain boleh disampaikan. Nah, Python ini biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama adalah untuk web development. Untuk web development ini lebih tepatnya di bagian back end ya, setahu saya ya. Jadi bukan untuk di bagian front end ya. Front end itu adalah tampilan dari si website gitu ya. Jadi web development back end ya, contohnya adalah kita mau ngeproses data yang kita peroleh dari tempat lain dan itu menggunakan API. Nah, kalau emang kayak gitu, kita bisa tuh pakai Python karena Python kita bisa manfaatkan untuk yang namanya melakukan eh, menggunakan API. Jadi kalau kita let's say mau nampilin somehow nih ya, somehow ya. Contoh case misalkan kita mau nampilin di web kita, mau nampilin eh, cuaca hari ini ya. Nah, kita kan dapetin informasi cuaca hari ini itu mungkin dari website lain. Nah, untuk kita bisa handshake ibaratnya dengan website lain itu untuk bisa dapat datanya, kita harus menggunakan namanya API. API itu adalah namanya get dari pengaksesan data sehingga kita nggak langsung benar-benar comot datanya dari sistem internalnya mereka, tapi kita gunakan namanya API. Nah, si API-nya itu bisa membatasi. Jadi, misalkan saya adalah penyedia weather-nya tadi, weather information ya. Eh, saya bisa membatasi data-data apa aja yang saya bisa share nih ke orang-orang. Nah, itu saya taruh di API, kayak gitu. Itu tuh intermezzo sedikit lah ya. Nah, gimana sih penggunaan data science di apa namanya di Python itu ya? Nah, secara singkatnya kita pakai library-library atau package-package atau bisa dikatakan function-function ya yang sudah ada secara basic di Python. Eh, tapi kenanya bukan basic di Python sih, tapi di basic kalau teman-teman eh, pakai di Python. Tapi kalau misalnya teman-teman install Python itu menggunakan namanya Anaconda environment. Adalah itu intinya Anaconda environment itu adalah sat one stop solution ya. Jadi teman-teman misalkan saya mau belajar Python untuk data science. Nah, jadi teman-teman install namanya Anaconda itu doang. Jadi teman-teman install Anaconda itu doang, semua tools-tools NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Scikit-learn itu semua yang basic to intermediate level gitu ya. Itu harusnya udah terprovide. Jadi kalau misalnya teman-teman coba search di online gitu kan, oh, saya mau belajar Python. Ya udah, saya search aja di online, download Python. Nah, kalau misalnya teman-teman download Python doang, mungkin yang namanya NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Scikit-learn ini mungkin belum termasuk gitu ya. Masih mungkin aja gitu. Mungkin belum termasuk. Jadi teman-teman cuma bisa melakukan basic sintaksnya aja. Tapi kalau melakukan function-function ini mungkin nggak bisa. Nah, kenapa saya bilang kenapa saya tekankan di
kelima contoh ini? Ya karena ini yang dipakai untuk yang namanya kita mengaplikasikan data analytics di Python gitu ya. Mau itu eh, data analisis, eh, data wrangling itu maksudnya kita cuma sekadar edit table-nya aja lah, table information. Misalnya kita mau joining, kita mau drop kolom, kita mau delete kolom gitu misalkan ya. Kita mau eh, dapetin berapa nilai rata-rata dari satu kolom, kita mau memvisualisasi. Nah, kita pakai library ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang baru perkenalan nih sama Python for Data Science, jadi kalau teman-teman cuma download Python doang, mungkin ada beberapa library yang belum tersedia. Nah, cara mengakses library nanti kita akan cari tahu lewat saya akan kasih contoh hands-on-nya ya. Nah, ini ada contoh tools yang kita pakai untuk kita eh, make kita pakai Python itu eh, gimana sih caranya gitu. Tools apa yang kita bisa pakai untuk mengoperasikan ini semua gitu ya atau bahkan basic sintaksnya gitu. Nah, yang pertama ini contohnya aja ya, maksudnya ada beberapa eh, Python editor yang lain gitu ya, yang bisa kita pakai. Ini yang cukup common adalah menggunakan Visual Studio Code, atau bahkan yang sudah built-in ini saya bicara Windows ya. Kebetulan saya benar-benar nggak familiar menggunakan Mac, Linux sedikit banget gitu. Tapi saya lebih jauh-jauh lebih familiar menggunakan Windows. Jadi kalau Windows itu kita biasa pakai yang namanya command prompt. Nah, kalau teman-teman udah install Python, let's say teman-teman nggak install yang namanya tadi si Anaconda Environment. Jadi saya coba jelasin lagi, Anaconda Environment itu adalah satu package, satu software yang teman-teman eh, bisa download secara free, install, dan itu akan include semua yang teman-teman perlukan untuk melakukan data analytics atau machine learning engineering gitu ya atau semua yang berkaitan ke data science itu udah bisa dikatakan udah semua lah, saya bisa bilang udah hampir semuanya banget lah gitu ya buat teman-teman install yang namanya Anaconda tadi. Nah, kalau teman-teman udah install Anaconda-nya tadi, teman-teman pakai command prompt itu udah bisa sebenarnya akses Python. Nanti saya coba tunjukin ya. Nah, yang ketiga itu bisa menggunakan si Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini lebih cocok untuk teman-teman yang lebih ke arah data science gitu ya, lebih ke arah data wrangling, data analysis, visualization. Tapi kalau menggunakan Visual Studio Code dan Command Prompt ini lebih ke eh, eh, application development. Contohnya, misalkan teman-teman memang nanti nanti saya kasih contohnya. Contohnya misalkan kita mau bikin dashboard nih. Dashboard tadi kan udah kenanya udah satu aplikasi ya, udah pengaplikasian salah satu eh, analytics function gitu ya. Analytics function yang pertama tadi. Jadi kita mau mengaplikasikan yang namanya pembuatan dashboard gitu ya. Nah, dashboard itu udah kita sebut sebagai satu aplikasi. Nah, kalau kita mau membuat aplikasi tersebut, itu kita lebih tepatnya nggak pakai si Jupyter Notebook ini, tapi kita pakai si Visual Studio Code dan Command Prompt. Nah, ini kebetulan sih slide terakhir ya sebelum saya akan kasih contoh ya untuk penggunaannya bagaimana ya. Nah, sorry nih teman-teman, saya nggak sambil baca chat tadi ya, cuma ini ada yang kasih komen juga ya. Jadi contohnya kayak ada yang eh, Mas Gracio bilang tergantung preferensi, ada yang banyak yang nyaman pakai Power BI, ada yang pakai Excel sampai sekarang ya. Itu tuh memang ya itu contoh-contoh penggunaan apa namanya visualisasi ya. Jadi nggak cuma apa namanya nggak cuma pakai yang namanya ya nanti akan kita coba gitu ya, nggak cuma pakai ini doang gitu. Nah, ini adalah contoh apa namanya functionnya ya yang kita akan pakai di apa namanya di Python. Jadi karena webinar ini lebih tepatnya kayak apa ya, saya bisa bilang pengenalan yang cukup eh, ya menurut saya cukup substansial lah. Cuma belum sampai ke membantu teman-teman benar-benar langsung bisa hands on banget gitu ya. Jadi ini lebih ke arah perkenalan untuk terminologi hands on gitu. Nah, jadi
mungkin kita akan dissect satu persatu ini ya di sini ya. Nah, Python itu memiliki banyak library gitu, kayak yang tadi saya bilang nih ya. Jadi dia ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Scikit-learn gitu. Jadi kalau kita bisa bicara tentang programming language, ada Java, ada C, ada Python gitu ya. Nah, si Python ini dibantu dengan package-package ini. Di mana package-package ini atau function-function ini juga dibuat berdasarkan programming language Python itu tersendiri gitu. Jadi kayak kita bikin function doang lah gitu intinya untuk teman-teman yang ngerti IT. Nah, jadi contoh nih, di Python itu basic Python aja tanpa kita pakai yang namanya NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, itu kita udah bisa melakukan eh, operasi aritmatika, terus kita udah bisa melakukan assignment operator, membuat list, kita mempelajari tipe data yang ada di Python itu seperti apa aja gitu ya. Nah, di NumPy itu kita bisa melakukan pembuatan array. Array itu adalah eh, basic dari pembuatan data frame atau table di Python. Jadi kalau teman-teman ngelihat, oh ini saya punya Excel. Tadi Mas bilang kita bisa data wrangling, kita bisa ngolah data. Nah, gimana sih bentuk ngolah data di Python? Nah, ngolah data di Python menurut saya intinya adalah kita melakukan pengolahan pandas. Jadi data Excel yang kita punya, kita tarik menggunakan pandas, jadilah sebuah data frame atau sebuah tabel atau mungkin bisa dibilang Excel table versi Python gitu. Jadi kalau kita ngelihat secara visual, oh itu Excel, oh itu Microsoft Excel, atasnya hijau gitu ya teman ya. Terus ada apa namanya, ada kolomnya, ada row-nya gitu ya. Nah, di Pandas itu kita sebutnya data frame. Jadi Excel yang udah kita import ya, yang udah kita import ke Python itu akan dibaca menjadi sebuah data frame dan bentukannya juga mirip. Ada kolomnya, ada tabelnya gitu. Nah, makanya disitulah sisi kita bisa melakukan analisa data menggunakan Python gitu. Nah, tapi sekadar informasi lagi, Pandas itu dibuat menggunakan NumPy. Basic ininya ya, codingan di belakangnya lah intinya gitu. Nah, terus kita bisa nih pakai Matplotlib untuk melakukan visualisasi. Begitu juga dengan Seaborn dan Plotly. Cuma bedanya adalah Seaborn ini eh, menurut saya lebih terlihat lebih smooth, lebih lebih apa ya, lebih proper lah secara tampilannya. Walaupun gak jauh-jauh beda. Nah, kalau Plotly dia lebih interaktif. Jadi contohnya kalau kita gerakin apa namanya, mouse kita nanti akan muncul nih angka di poin tersebut akan ketahuan. Oh, di poin tersebut tuh angkanya berapa. Nah, ini secara kata-kata dulu teman-teman yang nanti ini akan saya tunjukkan secara hands-on. Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah contoh penggunaan Python tuh pertama kita lebih ke arah ngapain dulu. Misalkan kita mau pembuatan variabel dulu. Pembuatan variabel kita eh, set variabel A itu sama dengan 5 kayak gitu-gitulah. Terus B itu sama dengan 12 misalkan. Kayak gini. A sama dengan 2. Nah, ini adalah assignment operator. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke. eh Next, saya akan coba hands-on ya teman-teman ya. Sebentar, ini masih PPT ya, saya show. Nah, mungkin nanti kalau misalnya waktu yang nggak sempat, saya akan share ininya ya, Python notebooknya ya. Nah, sebentar. Oke, saya akan kasih contoh langsung mesinnya aja deh. Nah, karena kita lebih ke case untuk analisa data dan juga visualisasi, kita akan langsung ke yang namanya si Jupyter Notebook ya. Jadi untuk ke apa namanya, Visual Studio Code sama ke yang satu lagi ke Command Prompt itu lebih baik nanti dulu deh. Karena ini kita lebih ke arah visualisasi dan analisa data. Nah, ini adalah tampilan si Jupyter Notebook teman-teman ya. Saya zoom itu deh. Nah, Jupyter Notebook itu contohnya kayak gini. Dia dia pakai browser intinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti udah install namanya akan Anaconda, di dalam Anaconda itu akan ada namanya Jupyter Notebook. Nah, di dalam Jupyter Notebook itu kita bisa mengcoding Python.
mengcoding Python itu per cell. Jadi saya coba share window saya langsung ya, screen saya langsung ya. Nah, kalau kita lihat ini ada namanya Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini juga kita bisa ngecoding Python gitu ya. Contoh ini. Nah, misalnya kita save nanti ini, kita save sebagai Python. Yes. Python yes. Nah, kita bisa nih cuma sekadar kayak print hello world. Nggak bisa di zoom ya teman-teman. Nah, terus kita run. Nah, ini harusnya di sini ada outputnya lah. Tapi ini memang kalau pakai Visual Studio Code agak lama deh. Karena dia akan nge-debug satu file Pythonnya dulu. Nah, tapi kalau di yang namanya si Jupyter Notebook, itu seamless banget. Print hello world. Nah, ini langsung keluar kan. Gitu. Tapi dia outputnya per cell gini. Jadi dia tidak difungsikan untuk jadi satu file.py. File.py ini yang kita akan eksekusi jadi sebuah aplikasi gitu. Ini contohnya nih ya. Misalkan nih, ini saya agak skip aja. Ini contohnya adalah contoh dashboard yang bisa kita pakai, yang kita bisa buat menggunakan Python. Jadi teman-teman gak usah ambil pusing dulu. Ini nanti akan saya share apa namanya, boleh boleh saya share juga nih apa namanya codingannya. Nah, gunanya si Visual Studio Code adalah untuk kita ngedit programnya. Begitu kita udah eh, satisfied, udah oke nih dengan programnya seperti sedemikian rupa, kita panggil namanya si command prompt. Nah, di command prompt kita bisa change directory dulu. Ini kebetulan saya save di sini. Terus kita panggil nih Python dashboard app.py. Nah, dia kebetulan ini program atau application ini adalah untuk ngedisplay dashboard ya teman-teman ya. Nah, kalau saya klik linknya ini, kita akan ke refer ke satu website. Tapi website lokal ya kenanya ini ya. Nah, berdasarkan datanya, kita bisa nih tampilin dashboard. Dashboardnya itu interaktif gitu ya. Oh, kayak gini. Ini adalah total loan amount berdasarkan tipe pinjamannya. Jadi, tipe pinjaman yang sifatnya personal loan itu ada 483 M total amount-nya kayak gitu. Terus misalkan kita mau melihat distribusi customer secara pie chart gitu. Oh, sebagian besar tuh walaupun nggak jauh beda itu ada di Bogor customernya. Contoh seperti itu. Nah, let's say kita mau ngelihat nih, ini warnanya kok sama ya gitu ya. Ya udah kita bisa bedain di sini. Contohnya kita bisa codingin di. Nah, kita bisa tambahin parameter. Ini teman-teman nggak harus langsung bisa ya, teman-teman. Ini cuma saya nge-showcase kalau kita bisa pakai yang namanya si Python ini menggunakan library-library-nya atau function-functionnya untuk melakukan pembuatan dashboard. Nah, saya mau pakai color nih. Gimana caranya kita mau warnain juga nih? Karena kenanya kalau kayak gini tuh kan kurang bagus ya secara secara dashboard ya. Ini oke udah dibedain secara kata-kata, cuma kalau kita agak siwer ngelihat kata-katanya ini, kita bisa ngeliat nih apaan tiga tiga kotak ini maksudnya apa sih gitu. Terus yang berikutnya juga nih, Hmm, kita kasih ini type account type. Nah, kita save. Habis itu kita ke command prompt lagi. Yang tadi kita close aja dulu biar aman. Terus
Ini kita Ctrl C, terus kita panggil lagi tadi dashboard.py. Dia akan run program yang tadi kita udah save ya, udah kita edit. Nah, ini akan muncul satu link juga. Nah, kebuat deh. Jadi, nah terus kita lihat, oh udah ada perbedaan warnanya gitu teman-teman. Nah, jadi itulah penggunaan perbedaan ketiganya dulu ya teman-teman ya. Oke, sorry nih, ini kebetulan kita harus masuk ke sesi tanya jawab ya, Barus ya. Iya, betul, Kak Bil. Iya, Nggak kerasa ya waktunya ya. iya, sorry teman-teman nih ya. Saya share-nya ke PPT lagi aja dulu dah. Nah, oke gimana, Eh, Barus? Oke, karena kita sudah memasuki pukul hampir pukul 11.30 ya Kak Bil ya. Wah, luar biasa materinya. Thank you banget Kak Bil atas paparan materi yang luar biasa. Dan di sini teman-teman juga jadi banyak belajar juga. Kemudian tadi kita juga udah banyak belajar terus kemudian juga dari awal Kak Abil juga udah nge-bridging gimana sih caranya biar bisa masuk sebagai data analis, kemudian jadi sempat juga di-spill gimana journey karirnya sebelumnya Kak Abil sehingga sekarang di bagian bidang data seperti itu ya, benar-benar bikin wawasan IT kita semua makin upgrade nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang dari tadi sudah kepengen dijawab pertanyaannya oleh Kak Abil. Silakan ya, kami beri kesempatan sambil Kak Abil pilih-pilih nih pertanyaan yang dari tadi teman-teman sudah drop di kolom chat. Buat yang lain yang belum bertanya, kami memberikan kesempatan untuk segera drop pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, biar nanti Kak Abil bisa screening gitu. Kira-kira pertanyaan siapa sih yang akan dijawab seperti itu ya, teman-teman semuanya. Dan tadi ada juga teman-teman yang bantu-bantu jawab nih di kolom chat ya. Tadi tadi aku perhatiin banyak yang bantu juga. Thank you banget buat teman-teman yang udah membantu satu sama lain untuk bisa saling diskusi dan sharing ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk membacakan pertanyaan dari Sobat Suhu semuanya yang sudah masuk di kolom chat, dari saya izin reminder ya teman-teman semuanya. Untuk yang join webinar ini jangan lupa untuk mengisi form presensi sekaligus sebagai form feedback untuk mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman. Jadi jangan lupa diisi form feedback-nya sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah kami drop di kolom chat Zoom seperti itu. Nah, untuk maksimal pengisian form sertifikat atau form feedback ini kami tunggu maksimal malam ini banget pukul 12.00 WIB, dan juga buat teman-teman yang kepengen menangin merchandise menarik dari Suhu, jangan lupa join juga kuisnya. Untuk form kuisnya juga sudah kami share di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Silakan diisi, nanti akan kami undi dua pemenang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu. Dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di Instagram kami, yaitu @katasuhu kita ya, teman-teman semuanya. Oke, Kak Bill, kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya Iya, ya. iya. Silakan, eh, kira-kira pertanyaannya siapa dulu nih, Kak? Silakan. Oke, mungkin ke pertanyaan yang pertama dulu ya, biar semoga sempat semua ya. Karena yang pertama kan yang udah dari awal banget nanya ya. Jadi pertanyaan mungkin pertama dari Mas Supriyadi. Jadi Mas Supriyadi nanya, untuk switch karir itu butuh berapa lama gitu ke data analis. Terus eh, ya sampai pegang project awal. Jadi ya tergantung sih ya. Jadi kalau eh, saya sendiri memang membutuhkan waktu eh, ya sekitar 10 bulan waktu itu ya untuk saya bisa menurut saya cukup mengerti tentang bidang data science. Jadi eh, waktu saya coba switch karir ya, saya benar-benar kayak buta aja gitu ya. Jadi eh, sebenarnya ada faktor pendukung, ada faktor yang agak merugikan saya. Yang pertama adalah secara background saya tuh udah bukan fresh graduate.
Itu adalah faktor yang merugikan. Terus yang kedua, faktor yang menguntungkan adalah waktu itu memang lagi baru booming ya di bidang data, di bidang tech industry. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini yang kita udah ngalamin banyak banget fenomena ya. Mulai dari yang awal dari 2020 booming banget tuh yang namanya online shop gitu ya, karena orang-orang pada di rumah semua jadinya butuh banget tuh yang namanya apa namanya mesen secara online apa-apa gitu ya. Tapi eh, sampai 2025 ini juga kita menyaksikan fenomena banyak yang apa namanya eh, apa sih istilahnya tuh, para para investor tuh mulai ngelihat kalau startup-startup tuh banyak yang hambur-hamburin uang gitu. Jadinya mereka ngekat nih eh, rekrutmen gitu ya mungkin ya. Nah, jadi itu adalah faktor pendukungnya tahun waktu itu. Nah, sekarang menurut saya sih tetap masih dibutuhkan talent-talent data, eh, data analis, data scientist, machine learning engineer dan lain-lain gitu ya di bidang data science intinya. Nah, tapi mungkin nggak se-booming yang waktu itu gitu. Jadi secara secara melek atau enggaknya para para investor tuh udah tahu kalau oh, lu nggak perlu gaji gede-gede lagi, nggak perlu sampai hambur-hamburin duit banget lah lu gaya-gaya startup, mungkin kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya itu memang tergantung sama kondisi dan opportunity yang ada, Mas Supriyadi. Jadi yang penting adalah kalau yang saya alamin adalah yang pertama, Mas Supriyadi ini sifatnya memang kekeh mau switch career atau enggak. Kalau emang iya berarti belajar aja gitu. Ya udah belajar bener-bener jadi expert di bidang itu. Jadi begitu nanti ada tawaran atau ada bukaan lowongan data analis, terus Mas Supriyadi ini bener-bener udah ngerti gitu ya secara level eh, apa namanya pemula. Jadi nggak ada alasan si perusahaan nggak nerima. Kalau misalkan kalau Mas Supriyadi memang lolos tesnya di interview bisa jawab cuap-cuap semua yang related ke data science gitu ya, nggak ada alasan dia nggak bisa nerima karena Mas Supriyadi juga udah lolos tesnya gitu intinya gitu ya. Kecuali memang Mas Supriyadi nanti oh karena saya sebelumnya karirnya di bidang apa gajinya udah tinggi, terus mau mulai lagi saya nggak mau terima gaji yang fresh grade lagi ya itu beda cerita lah gitu. Kayak gitu ya, semoga menjawab ya Mas Supriyadi ya. Izin Kak Bil, kita batasi 2 pertanyaan lagi kali ya, karena ada Waduh, keterbatasan waktu. aduh maaf ya teman-teman ya, Oke. kelamaan tadi sebentar ya. Hmm, oh, ini pertanyaan dari Mas Akbar nih. Ini menurut saya cukup substansial ya. Jadi ada pertanyaan yang lebih ke arah pemula sama ini ada yang pertanyaan ke arah yang profesional ya. Jadi Mas Akbar nanya, dia sering melakukan visualisasi data, tapi sering eh, menemukan kesulitan menentukan analisa apa yang bisa dibangun dari data yang dipunya gitu ya. Gimana cara memberikan visualisasi yang punya nilai explainable, yang memang bermanfaat untuk menjelaskan datanya gitu ya. Visualisasi mana yang tepat gitu. Nah, menurut saya setiap analisa itu eh, kita mau nganalisanya ke arah mana itu harus bergerak dari pertanyaannya dulu. Jadi kalau misalkan kayak contoh saya tadi, pertanyaannya adalah lebih ke gua mau naikin dana tabungan nasabah gua nih. Ya udah dari situ kita nggak usah ngelihat ke yang mana-mana dulu. Kita nggak usah ngelihat dari oh kalau kayak gitu gue mau ngelihat eh, orang-orang yang eh, mau lu naikin jumlah tabungannya ini, sorry, kalau emang lu tujuannya mau naikin jumlah tabungan, pertama kan pasti kamu mau ngelihat kondisi keuangan atau jumlah tabungan existing itu seberapa banyak gitu. Teman-teman masih belum perlu untuk menganalisa, oh customer gue banyakkan perempuan ya. Nah itu kan nggak nyambung kan. Jadi harus lebih ke mengerucut ke pertanyaannya dulu. Itu memang salah satu menurut saya teknik yang dibangun berdasarkan pengalaman sama pelatihan kreativitas. Beneran kreativitas. Jadi eh, kreativitas cara berpikir tapi sesuai goalnya juga. Jadi goalnya itu contohnya yang tadi kita mau naikin jumlah tabungan. Ya udah kita nggak usah ngeliat ke produk-produk lain dulu. Kita ngelihatnya ke produk tabungan dulu. Nah produk tabungan itu apa aja?
produk tabungan itu ada giro, ada saving account, ada time deposit. Terus mereka masing-masing nilai nilai apa namanya setoran awalnya berapa. Nah, berarti orang-orang yang bisa nabung itu dengan setoran awal minimum itu berarti orang-orang yang memiliki income sekian. Nah, jadi itu harus ada kerangka berpikirnya tapi juga secara kreatif gitu. Jadi itu semuanya sih dibangun berdasarkan pengalaman sih menurut saya. Jadi sering-sering aja ngolah data, terus juga sering-sering aja ngelihat eh, problem solving dari use case apapun, contoh di Kaggle atau di artikel-artikel mana di Medium atau di Towards Data Science, gimana kerangka berpikir para analis itu solving problem eh, dan kerangka analisanya sampai dia ngevisualisasinya itu tepatnya pakai apa gitu. Jadi yang pertama adalah banyakin pengalaman, banyakin baca, terus eh, banyakin apa ya? Mungkin ningkatin cara kreativitas sama fokus ya ke targetnya gitu. Jadi biar nggak melenceng. Pengalaman saya sih, saya kalau kita punya data gede, pengalaman saya adalah kita melenceng nih, analisa kanan kiri, terus nanti ujungnya kita nggak dapet ke inti pertanyaannya. Kayak gitu ya Mas Akbar ya. Oke, satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi. Iya, kita pilih satu lagi pertanyaan dari peserta ya, Kak. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaannya. Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan yang cukup substansial juga ya. Cuma saya coba jawab yang ini ya. Ini karena udah agak uh, colornya beda lah. Intinya adalah supaya mencakup keseluruhan webinar ini ya. Ini pertanyaan dari Mbak Aulia. Aku pernah magang data analisis tapi pernah magang sebagai data analis tapi datanya dari Excel dan dibuat di dashboard dengan Python Framework Streamlit. Jujur saya nggak ngerti Python Framework Streamlit ya. Aku kurang kuat untuk bagian ambil data dengan SQL. Boleh saran media pembelajaran SQL yang bisa digunakan di dunia kerja. Maka dulu dari yang bukan basic IT, cara pembelajarannya gimana? Nah, ini ada metode yang lucu sih yang emang saya eh, cocok untuk saya ya. Jadi pertama, saya untuk belajar SQL itu memang belajar dari satu platform yang ngasih tahuin sintaks-sintaks basicnya dari si SQL. Mulai dari select, ya select from, group by, where, having, dan lain-lain gitu ya, semua sintaksnya si SQL. Terus saya lihat di internet contoh-contoh interv- eh, interview test SQL. Nah, dari contoh-contoh interview test SQL itu, saya bikin data dummy. Saya bikin data dummy di local server SQL. Nanti kamu coba cari aja ya, Aulia ya. Eh, apa namanya? Gimana cara bikin local server data di 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 di, di lokal PC kita. Jadi kita nggak perlu eh, ke ke apa namanya ngakses kemana-mana gitu ya. Terus saya sesuaikan sama pertanyaan tes interview tadi. Nah lama-lama tuh soal-soal interview tadi tuh saya ulang-ulang aja. Akhirnya bener ngoding ngoding SQL itu atau bahasanya nge-query. Nge-query-nya itu saya bener di luar udah udah di luar kepala gitu sampai nanti akhirnya dapat logiknya. Oh, nge-select from where group by itu logiknya tuh kayak gitu. Oh, melakukan rank, melakukan row number, melakukan dance rank, itu adalah function SQL ya. Oh, itu logiknya seperti itu, kayak gitu. Jadi itu itu contoh apa namanya cara pembelajaran saya dulu gitu, di mana saya basicnya bukan IT sama sekali. Secara sekadar informasi, saya dulu jurusannya fisika, bukan IT ya. Kuliah pun jurusannya fisika, kerjaannya juga nyasar di bidang sales dulu. Nah, terus tapi zaman-zaman sekarang harusnya udah banyak tuh Mbak Aulia apa namanya metode-metode pembelajaran yang mungkin sudah menyediakan bank datanya gitu. Jadi udah ada server mereka yang udah kita bisa akses secara online gitu ya. Terus mungkin kita register eh, atau nge-subscribe bayar lah mungkin atau bagaimana. Tapi udah dapat hands-on experience mungkin kalau Mbak Aulia memang mau keluarin modal tersebut gitu ya. Nah, kalau saya dulu caranya kayak gitu, saya bikin dummy data, saya sesuaikan sama soal interviewnya.
Terus ya udah saya kerjain berulang-ulang tiap hari gitu. Saya apa namanya? Saya query lagi data yang ada di local piece-nya tadi gitu. Istilah-istilah tadi mungkin saya nggak bisa jelasin sekarang, cuma Mbak Aulia eh, moga-moga dapat gambarannya, terus coba cari di internet kayak gimana caranya, kayak gitu. Ya itu paling ya, Mbak Rus. Oke, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa ya, Kak Abil. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah bertanya dan mohon maaf ya yang pertanyaan belum sempat dijawab oleh Kak Abil. Dari tadi sudah banyak banget yang drop pertanyaan di kolom chat. Thank you banget. Sudah cukup interaktif di sesi webinar kita hari ini ya. Dan tadi juga thank you buat teman-teman yang bantu-bantu jawab dan juga kita jadi ada forum diskusi bareng nih dan jadi tukar ilmu juga buat teman-teman yang join di sini ya. Semoga jawaban-jawaban dari Kak Abil membantu memberikan pencerahan buat tadi yang pertanyaannya sudah terjawab. Dan mungkin nanti buat teman-teman yang masih belum puas nih kepengen diskusi lebih lanjut dengan Kak Bil, siapa tahu next kita bakalan adain webinar di batch kedua dan mungkin dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dari sesi pertama ini gitu ya teman-teman semuanya. Thank you banget Kak Bil, terima kasih atas paparan nanti luar Sorry sorry biasa Mbak ya. Rus. Iya, gimana Kak Bil? Eh, Kalau emang ada ini, tapi tergantung Mbak Rus ya. Kalau memang ada yang mau diskusi di luar ini, eh, ya nanti Mbak Rus yang tolong sediain ininya ya, apa namanya, mungkin kontak information juga saya nggak apa-apa kok. Mau di kontak lewat LinkedIn gitu ya, itu nggak apa-apa. Nanti kita Oke, bisa diskusi. Saya open banget. Saya pengen banget sharing sebetulnya. boleh, boleh, boleh. Intinya, kalau ada Boleh yang ya? memang ya, kalau emang ada yang punya eh, kepengen mau switch karir gitu, itu bener-bener bisa diskusi langsung ke saya, nggak apa-apa. Siap Kak Bil. Nah, ini ada yang minta buat share link ini nih boleh mungkin ya di share di L- kolom chat nih skill LinkedIn-nya untuk search, LinkedIn-nya LinkedIn-nya. ya, LinkedIn-nya pokoknya search aja nama saya ini, harus satu doang sih itu ya. Oke, bisa Saya connect di LinkedIn-nya ya connect Kabil aja di LinkedIn. Jelsianipar Heeh. seperti itu. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya via Zoom, boleh banget ya. Kita ada grup komunitas yaitu Suhu Community. Nanti silakan teman-teman yang mau diskusi di grup Suhu Community juga boleh banget ya. Nanti bisa dibantu diteruskan juga untuk pertanyaan untuk jawab oleh Kak Abil. Gitu ya teman-teman semua, karena kita sudah ada di penghujung sesi webinar kali ini. Sebelum kita akhiri, ada informasi next event nih. Nanti ada apa lagi sih Kak event di Suhu seperti itu? Izin saya share screen ya teman-teman semuanya. Baik, untuk slide-nya sudah terlihat seharusnya teman-teman semuanya. Izin reminder sekali lagi untuk Sobat Su yang join webinar ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah di-drop di kolom chat Zoom seperti itu. Dan untuk yang ketinggalan boleh screen capture slide PPT-nya, nanti bisa diisi scan barcode-nya setelah sesi webinar hari ini. Dan maksimal pengisian form feedback ini kami tunggu sampai malam ini saja pukul 12 atau pukul 24.00 WIB ya teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti kuis menarik berhadiah merchandise menarik dari Suhu, silakan ya isi form kuisnya juga sudah kami share di kolom chat untuk form kuisnya. Dan untuk informasi pemenang kuis nanti akan kami umumkan di Instagram kami yaitu @katasuhu kita ya teman-teman. Kami akan mengundi dua pemenang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu. Nah, selanjutnya, untuk kelanjutan dari perkenalan awal mengenai Suhu, kami atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa, pelatihan, dan juga konsultan IT. Kantor kami, head office-nya di Jogja, kami juga memiliki kantor representatif bisnis di daerah Jakarta Selatan seperti itu. Untuk layanan utamanya, yang pertama kami ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada jasa konsultan TIK, dan yang terakhir ada event spesialis ya teman-teman semua. Dan di sini untuk beberapa list atau daftar pelatihan dan sertifikasi IT di Suhu seperti yang ada di paparan ya teman-teman. Ada IT Management, IT Security Training, kemudian Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi untuk materi-materi IT yang teman-teman bisa ikuti. Misal ingin belajar lebih intensif bersama Suhu. Nah, untuk informasi ini secara lengkap, teman-teman bisa kepoin di website kami, yaitu
suhu.co.id seperti itu ya teman-teman. Nah, selain pelatihan dan sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM ya teman-teman. Di antaranya ada pelatihan SDM Personal dan Team Development, kemudian juga ada Special Skill Development, kemudian ada Public Relation atau PR, Office Aplikasi Perkantoran dan Multimedia, serta yang terakhir ada pelatihan keuangan audit dan juga perpajakan ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya untuk pelatihan-pelatihan di Suhu secara lengkap ada di flyer publikasi ini ya, teman-teman, yang ada di paparan. Jadi di tempat kami corporate trainingnya ada materi IT dan juga SDM, dan juga ada specific training dan juga sertifikasi BNSP ya. Untuk sertifikasi kami juga ada sertifikasi selain BNSP, kami juga sudah kolaborasi kerjasama dengan sertifikasi internasional seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan kalau yang ingin ataupun saat ini sedang mencari referensi tempat ikut training, pelatihan seperti itu bisa menghubungi tim Suhu ya, teman-teman. Nah, di sini ada jadwal corporate training terdekat untuk materi-materi yang relevan dari webinar hari ini. Di sini ada data engineer with Python, data visualization with Python, introduction data science with Python, data analysis with Python, dan masih banyak lagi materi-materi seputar data yang ada di Suhu ya, teman-teman. Nah, untuk detail lengkapnya di sini untuk beberapa judul, sebenarnya ini mengambil cuplikan dari website kami ya teman-teman. Jadi silakan kalau yang ingin membaca lebih lengkap dan lebih detail dari informasi mengenai pelatihan data visualization with Python ini, bisa teman-teman kepoin langsung di website kami, yaitu suhu.co.id ya teman-teman. Di situ sudah ada silabus lengkapnya, kemudian nanti juga ada list pelatihannya itu materinya apa aja sih yang kira-kira nanti dipelajari, kemudian juga ada tanggal pelaksanaan dan sekaligus untuk informasi harganya. Di sini untuk pelatihan data visualization with Python, kemudian ada juga data engineer with Python, dan ada data science with Python, serta data analysis with Python ya teman-teman semuanya. Informasi ini sudah lengkap ada di website kami yaitu suhu.co.id. Silakan teman-teman kalau yang mau mencarinya untuk membaca lebih detail nih tentang pelatihan-pelatihan yang mungkin relevan dan saat ini teman-teman sedang butuhkan, bisa kepoin di website kami yaitu suhu.co.id ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu, next event Suhu, ada apa lagi sih, Kak? Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari referensi event gratis lagi nih dari Suhu, ada ya, karena tiap bulan kami selalu mengadakan event gratis rutin atau free webinar seperti itu, dan yang selanjutnya untuk rekan-rekan dari ASN yang ingin belajar nih mengenai peningkatan kompetensi ASN masa kini menjawab tantangan generasi dan zaman, nanti di akhir Mei kami ada eventnya ya, yang akan mengisi Bapak Prasetyo Budi Ilmawan selaku HCDP Expert, yang nanti topik pembahasannya juga tentunya daging semua seperti itu. Untuk rekan-rekan dari ASN boleh join, atau yang non ASN juga kalau misalnya kepengen meningkatkan kompetensi bisa belajar juga di talk show ini. Nah, ini tepatnya pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 10 sampai 11.30 WIB, dan event ini live via YouTube Suhu TV ya teman-teman. Jadi kami juga ada channel YouTube Suhu TV ya, dan tenang aja buat teman-teman yang join webinar hari ini dan tadi sempat tertinggal atau nggak sempat nyatat lengkap seperti itu, jangan khawatir, teman-teman bisa nge-recall materi hari ini dengan menonton ulang untuk cuplikan webinarnya, karena untuk record webinar hari ini akan kami publish di akun YouTube kami yaitu Suhu TV ya teman-teman semua. Untuk beberapa media sosial lainnya dari Suhu yang tadi saya sebutkan ya, ini untuk yang pertama website yaitu suhu.co.id. Di sini sudah lengkap ada jadwal pelatihan dan event. Selanjutnya kami juga sering membuat artikel informasi berita seputar update dunia IT seperti itu, dan juga ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan di tempat kami ya. Jadi langsung aja buat teman-teman kepoin website kami yaitu suhu.co.id. Dan yang kedua ada Instagram yaitu @katasuhu kita ya teman-teman. Biasanya kami rutin memberikan informasi terupdate seputar dunia IT dan sekaligus informasi event tiap bulannya juga kami akan publikasi di akun Instagram kami yaitu @katasuhukita. Dan yang terakhir channel YouTube kami yaitu Suhu TV ya. Jangan lupa di-subscribe juga untuk channelnya, karena biasanya kami memberikan edukasi seputar dunia IT terupdate ya teman-teman, dan kemudian juga ada portofolio sekaligus dokumentasi kegiatan pelatihan di Suhu. Itu biasanya menyelenggarakan pelatihan apa aja sih, Kak? Nah, buat yang penasaran dengan portofolio kami, bisa langsung kepoin di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV ya, teman-teman. Dan semua link record terkait event-event webinar sebelum-sebelumnya juga teman-teman bisa tonton ulang ya di playlist kami, webinar free dari Suhu, seperti itu. Di situ juga sudah banyak
ataupun beragam ya materi-materi webinar sebelumnya yang bisa teman-teman tonton ulang seperti itu. Dan untuk webinar hari ini nanti akan kami publish juga di channel YouTube Suhu TV. Baik, kurang lebih itu saja untuk tambahan perkenalannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal sampai akhir dan masih standby di room Zoom ini. Karena kita sudah melewati pukul 11.30 dan saatnya kita pamit undur diri. Ini sayang banget ya, Kabil, waktunya terbatas ya. Semoga next kita bisa ngadain webinar di sesi lain ya, Kabil ya. Terima kasih banyak, Kabil. Iya, Terima kasih banyak, iya, terima kasih teman-teman. teman-teman semua. Terima kasih Mbak Rus. Semoga sukses Sama-sama. teman-teman. Sampai ketemu di event suhu berikutnya. Stay chill, stay smart, and stay curious with suhu. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak.